berlindung atas nama Pancasila, atas nama kesejahteraan rakyat gitu. Orang-orang yang punya modal besar, yang mengendalikan perpolitikan di Indonesia ini ya orang-orang itu gitu. Coba lihat di kabinet yang ada sekarang, para pembisnis semua. Coba lihat, kira-kira siapa yang ini, yang mengambil kebijakan? Siapa? Konglomerat kan, sebagai calon presiden kita yang kemarin siapa? Jadi apapun aturan yang akan dibuat, nggak mungkin mereka dirugikan gitu. Mereka itu rela gitu, nggak mungkin. Nah, jadi rakyat itu hanya dijadikan tameng untuk apa? Untuk memperkaya diri mereka. Dan kita itu terbuai dengan narasi-narasi, ya, narasi-narasi yang pokoknya pemimpin yang adil, pemimpin yang revolusioner. Ya, narasi-narasi ini yang selalu dibangun gitu. Dan ya itu memang dalam sistem demokrasi itu yang dijual itu gitu. Kalau nggak jual itu ya nggak laku gitu. Walaupun faktanya mereka ketahuan kan seperti itu ya. Nah, mungkin itu dari saya sedikit saja. Mungkin jangan sampai saya yang habiskan waktu. Saya kembalikan ke materi. Oke, makasih kepada Ustadz Mulyadin yang telah memaparkan beberapa argumen. Bagus sekali. Kalau menurut saya bagus. Masya Allah. Itu jadi teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan? Dipersilakan kepada Ustadz Darno. Sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, saya ulangi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mungkin hari ini berbeda dengan hari kemarin. Kenapa? Karena kemarin itu ada orang baru satu, cuma hari ini sih datang. Dan kemudian hari ini juga ada orang baru ya. Siapa di sini namanya? Siapa namanya? Siapa? Tegar. Oh, Tegar. Oh ya Allah, antum ya? Maaf, apa? Anak tidak lihat. Baik. Baik, ternyata memang tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama, kemudian juga ditambahkan oleh Ustadz Afan, kemudian juga ditambah dengan Ustadz Mulyadin, hingga kemudian sekarang jam 10 lebih. Saya pikir teman-teman sudah begitu paham. Tapi mungkin beda halnya dengan teman-teman yang baru bergabung. Misalnya Ustadz Ustadz misalnya Tegar ya. Nah, mungkin Tegar itu mengawang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pati, kemudian Ustadz Afan, kemudian atau yang Ustadz Mulyadin, mungkin dia itu masih pemikirannya masih mengawang. Sebenarnya apa yang disampaikan sih sebenarnya? Apa itu sekularisme, kemudian apa itu kapitalisme dan lain sebagainya. Maka di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja gambaran terkait dengan persoalan utama yang dihadapi kaum muslimin atau umat, sebagaimana yang tertera dalam Al-Dika-Kafah. Baik, di sini saya perlu ingin sampaikan bahwa di dunia ini kan ada 3 ideologi. Ada Islam, ada kapitalisme, dan ada sosialis. Dan sekarang yang paling banyak dipakai itu adalah kapitalisme. Sebagaimana kemudian Indonesia juga memakai kapitalisme. Tetapi sistem yang dipakai oleh Indonesia adalah sistem demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah sebuah kebebasan. Jadi lebih mengarah kepada kebebasan. Nah, apa yang terjadi hari ini itu adalah bagian dari akidah demokrasi kapitalisme. Jadi kapitalis itu, ideologi kapitalis memiliki akidah. Akidahnya itu yang namanya sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Jadi memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama itu tidak boleh dibawa di masjid, di perkantoran, di sekolah, dan lain sebagainya.
Dan siapa yang berusaha kemudian memisahkan? Nah, yang memisahkan ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang munafik, orang-orang kemudian apalagi ateisme dan segala macam. Wah, hujan ini. Bagaimana nih pemateri? Baik. Salah satu contoh dari penyebaran akidah sekularisme itu adalah salah satu contoh adalah terkait dengan pengaturan volume azan. Jadi volume azan ini memang salah satu dari contoh akidah sekularisme, akidah dari penyebaran akidah sekularisme, yaitu mengatur volume azan. Padahal sendiri perlu kita ketahui bahwa azan itu adalah perintah dari Rasulullah SAW kepada umatnya. Jika kemudian azan ini kemudian dipersoalkan, tentu ini bagaimana nih? Jika kemudian azan ini dipersoalkan, tentu orang yang mempersoalkan ini perlu kita pertanyakan. Kenapa kemudian dia itu mempersoalkan ini? Padahal persoalan volume azan ini adalah persoalan yang sangat remeh-temeh, gitu. Persoalan yang kemudian tidak perlu kemudian dibicarakan. Karena memang persoalan ini bagaimana materi ini? Kita pindah ke ini. Oh, begitu. Karena memang sebagai seorang muslim tidak mungkin kemudian dia itu terganggu dengan suara azan. Sebagaimana kemudian disampaikan di Buletin Kafah bahwa yang terganggu dengan suara azan itu hanyalah apa? Hanya apa? Setan. Yang terganggu dengan suara azan hanyalah apa? Setan. Nah, berarti orang yang kemudian melarang volume azan berarti dia bagian dari siapa yang bilang itu? Bagian dari setan tapi berwujud manusia. Karena dalam hadis Nabi ada setan yang kemudian tidak nampak, kemudian ada setan yang berwujud manusia. Maka yang menjadi yang perlu diwaspadai adalah setan yang berwujud manusia. Kenapa? Salah satunya ini tadi, yaitu dia mampu kemudian menjauhkan dari syiar Islam dengan kehidupan. Padahal persoalan utama umat ini adalah sekularisme, yaitu akidah yang kemudian dilancarkan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Kemudian andaikan kemudian pemerintah itu tahu bahwa banyak sekali kemudian kaum muslimin itu abai terhadap syariatnya, yaitu sholat. Bahkan kemudian banyak sekali seandainya pemerintah tahu bahwa banyak sekali kaum muslimin itu tidak bisa baca Al-Quran. Maka seharusnya tugas pemerintah atau pejabat itu harusnya apa? Mengedukasi, yaitu memberikan memberikan hukum kepada kaum muslimin yang lalai terhadap agama. Kenapa? Karena persoalan sholat ini adalah persoalan yang sangat urgent, persoalan yang sangat penting. Bahkan 4 imam mazhab bahkan jumhur ulama kemudian sepakat bahwa meninggalkan sholat adalah persoalan yang sangat besar, bahkan menimbulkan dosa yang sangat besar. Maka inilah yang mestinya kemudian pemerintah atau pejabat itu menekankan persoalan ini pada persoalan tadi, yaitu sholat, bukan persoalan volumenya begitu, tapi persoalan sholatnya, seperti itu. Maka yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa sesungguhnya apa yang kemudian hari ini terjadi, tentu ini juga bagian dari syiar-syiar orang Islam, orang-orang yang tidak menyukai Islam, yang secara tidak langsung ingin ingin memurtadkan kaum muslimin secara tidak langsung. Jadi sekularisme ini memang sesungguhnya dia itu ingin sekali memurtadkan
kaum muslimin itu secara tidak langsung. Walaupun kasat mata ya tidak begitu nampak, tetapi secara hakikinya itu ingin memurtadkan. Agar kemudian kaum muslim itu tidak peduli dengan agama sendiri, tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang kemudian tertindas di berbagai negara. Itu sesungguhnya yang kemudian dicanangkan oleh akidah dari sekularisme, yang kemudian diapit atau didukung oleh demokrasi, yaitu kebebasan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan ya, sebagai gambaran saja. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kepada Ustadz Darno telah menjelaskan pemaparan argumen ya baik sekali. Jadi sedikit saja sebelum tutup. Jadi saya hanya memohon aja, mudah-mudahan pejabat-pejabat kita, pemerintah dan mungkin presiden bisa mendengarkan pemaparan materi-materi ini, karena bayangkan kalau misalkan sekularisme ini diterapkan terus, maka umat bisa hancur. Jadi mudah-mudahan itu saja mungkin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terakhir. Oke. Terakhir ya dari Ana sebagai penutup, nanti kembali ke Ustadz Arif Fatih yang malam ini luar biasa membawa tema Buletin Kafah, sekularisme dan kapitalisme sebagai masalah umat. Ya, ini tema bukan sembarang tema ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustadz muda kita tadi. Ada Ustadz Muladin, ya, Ustadz Afwan lagi berteduh karena hujan, ada Ustadz Darno, Ustadz Arif, ada juga yang menyimak ya, datang menyimak meskipun terlambat dan seterusnya, menunjukkan bahwa kita serius memikirkan bahwa ini bagian dari persoalan yang harus kita pikirkan dan harus kita selesaikan ya, karena tugasnya antum sebagai anak muda ya, ini anak muda semua anak muda atau orang tua nih? Anak muda. Tugasnya kita sebagai anak muda, apalagi yang mahasiswa ya, bukan hanya sekedar duduk ya, terima tugas dari dosen lalu pulang. Kalau tugasnya antum itu sebagai mahasiswa, cukup antum jadi anak SMP, cukup jadi SMA aja atau jadi SD. Jadi terima tugas ya, tugas dikasih di sekolah, buat makalah, buat laporan, bawa lagi ke dosen, bawa lagi ke gitu. Jadi tugasnya kita, tugasnya antum sebagai mahasiswa ataupun pemuda bukan hanya sebatas pada ruang-ruang yang seperti itu, tapi lebih jauh, lebih jauh lagi. Antum punya tugas, antum punya peran yang besar, karena harapan masyarakat itu kemudian ada di pundak-pundaknya antum dorang. Gitu. Makanya hari ini kita bahas tentang sekularisme ya, tentang kapitalisme yang mana merupakan akar problem ya, masalah yang kemudian terjadi ya di negeri ini atau bahkan yang menimpa umat secara khusus ya, secara umum. Jadi gini, teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau disampaikan Ustadz Mulyadin ya, kemudian Ustadz Darno ya, Ustadz Afan, kemudian Arif Fatih tentang sekularisme ya, yang merupakan pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan. Pertegas kembali ya, memisahkan agama dari kehidupan. Apa itu? Fasilin adalah ya, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi orang itu ketika dia di sekolah, dia tidak boleh memikirkan urusan agama. Ketika dia di pasar, tidak boleh memikirkan urusan agama. Ketika dia di perkantoran, tidak boleh memikirkan urusan agama. Artinya urusan agama itu dia harus jauh daripada urusan yang mengatur soal keduniaan manusia. Itu yang kemudian disebut dengan sekularisme. Sehingga apa? Sehingga ketika misalkan dalam Al-Quran Allah menyampaikan wahal bai wal haramu riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, jual beli itu halal kan? Riba itu haram kan? Antum tahu dosa yang paling ringan tidak riba? Apa dosa yang paling ringan riba? Ada yang tahu? Dosa yang paling ringan riba itu sama dengan menzinai ibu kandung kita sendiri. Ya, itu dosa yang paling ringan
di antara dosa-dosa yang kemudian paling besar. Nah, kalau yang paling ringan saja itu menzinai ibu kandung kita sendiri, ibarat kalau dia itu dosa dan ibarat yang nomor 10 dia, lalu bagaimana dengan yang nomor 9? Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana barangkali mohon maaf pola perekonomian di negeri kita. Riba tidak? Riba. Kita temukan bank-bank konvensional yang menawarkan produk-produk mereka dengan riba, perusahaan-perusahaan ya, lembaga-lembaga yang kemudian kasih pinjam uang ke masyarakat ya, yang di dalamnya kemudian ada unsur riba. Ya, antum bisa bayangkan ya, kalau dosa riba saja sama dengan seorang laki-laki yang dia menzinai ibu kandungnya sendiri. Lah kalau di Indonesia ada 260 juta jiwa masyarakat, lalu di antara 260 juta jiwa itu 200 juta yang pakai riba. Kira-kira dalam satu hari berapa banyak orang yang berzina dengan ibunya? Ya, berapa banyak kira-kira orang yang berzina dengan ibunya? Apakah kemudian negeri ini akan mendapatkan keberkahan dari keberkahan dari langit dan bumi, fisama wal ardi, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran itu? Ya, sehingga muncul masalah-masalah. Jangan heran ketika kemudian ada bencana alam, ya, ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir kemarin, ya, dan seterusnya. Ya karena pola hidup manusia yang kemudian tidak benar dan tidak sesuai dengan aturan yang kemudian ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kan Allah sering sampaikan dalam Quran, kita sering baca, Zuhairul fahsadu fil bahri wal bahri, kan, bima kasabat aidinas, telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Karena apa? Karena tangan-tangan manusia. Ya, itu baru kita bicara soal ekonomi. Bagaimana dengan kita bicara soal kehidupan pergaulan, ya, laki-laki dan perempuan yang tanpa ada batasan. Ini yang mahasiswa misalkan, antum nggak tahu saya di dalam kampus itu seperti apa. Ada tidak batasan antara laki-laki dan perempuan, ya? Bagaimana cara komunikasinya? Bagaimana kemudian cara interaksinya? Padahal di sebagian hadis itu sampai kemudian disebutkan lelaki yang bukan mahram itu menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya sama kemudian dengan dia menyentuh besinya api neraka. Ya, lalu sekarang bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan? Yang katong orang itu sudah menjadi hal yang biasa kalau keluar bukan mahram itu apa berpelukan di atas motor, padahal tak ada ikatan pernikahan. Ini yang disebut dengan sekularisasi dalam pergaulan. Ya, belum lagi kita bicara pakaian tadi bilang. Ya kan, karena sekularisme itu kan tegak di atas 4 pilar kebebasan. Ada kebebasan beragama. Orang hari ini bebas keluar masuk agama, betul tidak? Ya, orang bebas. Hari ini beta Islam, besok beta Buddha, besok beta Hindu, besok beta Kristen, ya, besok beta Katolik, mungkin besok beta Konghucu, mungkin besok beta ateis. Itu boleh di negeri ini. Ya, ini sekularisasi dalam bidang agama. Orang bebas keluar masuk agama. Padahal di dalam Islam ini kemudian jelas, orang yang kalau dia sudah Islam lalu kemudian dia keluar dalam Islam, maka wajib hukumnya untuk dibunuh. Yang murtad itu wajib dibunuh. Tapi tidak boleh memaksakan orang masuk ke dalam Islam. Jadi kalau Islam ada, tidak ada paksaan orang-orang non-muslim masuk ke dalam Islam. Tapi kita yang Islam tidak boleh haram untuk kemudian keluar dari Islam, bahkan harus kemudian dihukum, ya, dikisos dan seterusnya. Itu kalau kita bilang sekularisasi dalam kebebasan beragama. Bagaimana dengan kebebasan berpakaian? Ya, orang keluar sekarang apa tadi? Pakai bikini kan, membuka auratnya mereka dan seterusnya. Ya, yang bisa memunculkan ada yang keluar mungkin membuka separuh auratnya yang kemudian bisa menyebabkan laki-laki itu bisa muncul dia punya naluri kelaki-lakiannya, ya. Akhirnya apa? Katong bisa lihat. Antum tahu kira-kira berapa banyak angka pelecehan seksual yang terjadi di negeri ini? Ya, antum tidak bisa hitung. Coba nonton satu hari di televisi, kita tidak bisa hitung. Belum TV One, belum RCTI, ya, dan lain-lain. Ya, News TV dan Metro TV yang memberitakan satu hari itu luar biasa terjadi kasus perzinahan, kasus pelecehan seksual, belum pemerkosaannya, ya, belum pencabulannya, belum perselingkuhannya, ya, masih banyak. Kira-kira negeri dapat berkah tidak? Negeri bisa dapat keberkahan tidak? Kalau maksiat itu kemudian bisa terjadi, maka tanda-tanda kehancuran bagi sebuah bangsa negara itu ya salah satunya terjadinya kemudian kemaksiatan kemudian disegalin. Nah, kemaksiatan yang kemudian terjadi disegalin karena telah terjadi sekularisme, telah terjadi sekularisasi di segala bidang. Katong masih banyak katong bicara, tapi kalau katong kupasin sekularisme satu persatu nggak bisa habis karena saking banyaknya nih kemudian sekuler yang kemudian terjadi di negeri. Cuma yang saya ingin sampaikan, saya ingin tekankan bahwa yang di sini yang kita butuhkan bagaimana perannya kita.
Ya, perannya kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang mampu memberikan pencerahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Contoh, ya, antum punya adik perempuan. Ada saudara perempuan. Ada. Itu saudara perempuan kalau dia tetap membuka auratnya, makanya akan dapat dosa. Dia punya bapak, ya, dia punya saudara laki-laki. Dan saudara laki-laki dan bapaknya bisa dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya. Karena dosa-dosa yang kemudian dilakukan dia punya saudara perempuan tidak membuka auratnya, ya. Apa yang membuka auratnya, tidak menutup. Maka tugasnya antum menyampaikan. Makanya tugasnya antum di sini tidak kita pulang dari sini, ya. Kita pulang dari Beda Kafa ini tidak hanya dia berlalu begitu saja. Harus ada sesuatu yang kemudian kita bawa, ya. Jadi apa yang antum dapatkan di sini, antum paham tentang sekularisme, antum paham tentang kapitalisme, ya. Kalau dari sisi ekonomi, liberalisme dan seterusnya merupakan biang kerok, ya, masalah umat saat ini. Ini harus antum sampaikan kepada orang-orang yang kemudian ada di sekitar antum. Mungkin antum yang mahasiswa di kampus, ya, yang apa lagi, yang pelajar area di sekolah, ya, yang dagang di pasar, ya, di pasar, ya, yang mungkin di perkantoran, ya, di perkantoran itu kemudian disampaikan, ya. Jadi kalau hari ini di pasar, kemudian di sekolah, di kampus, di perkantoran itu jauh dari agama, nah kita hadir di sini supaya kita kemudian bawa agama di dalam itu, gitu, sehingga kemudian orang bisa paham dan memahami tentang sekularisme ini berbahaya dan memang harus kita tinggalkan, ya. Kita harus tinggalkan. Itu perannya antum, tugasnya anak, tugasnya antum, tugasnya kita semua, ya, tugasnya kita semua. Selama kemudian kita mengatakan bahwa kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mengatakan bahwa kita adalah seorang muslim, maka tugas kita itu apa? Watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Menasihati dalam hal kebenaran, kesabaran, watawasau bil haq, menasihati dalam kebenaran, watawasau bil sabr, dan menasihati dalam hal kesabaran. Jadi ini harus sampaikan, tidak boleh putus di antum. Dan insya Allah setiap pekan Jumat malam terus kita bahas tentang bedah Buletin Kafa ini dengan tema-tema yang hangat, tema-tema yang kemudian faktual, ya, yang tentu politisi, ya, yang sifatnya politis dan tentu arahnya Islam spiritual dan solusinya syariat Islam dan dalam naungan khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah beta kembalikan ke pemantik kita, adanya Pati Murah, Arif Pati. Oke, terima kasih kepada Ustadz Tamrin yang telah menjelaskan, memaparkan argumennya. Jadi sebelum tutup, saya ada satu hadis saja. Ini saya sebagai rakyat dan pemerintah sebagai pemimpin. Jadi hadis ini adalah cinta rakyat untuk pemimpinnya. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Wahai pemimpin, bahwa terapkanlah syariat Islam, karena kita ini hidup ini tidak abadi. Kita akan dihisap. Kalau kaum muslimin pasti tahu bahwa nanti setelah kehidupan dunia pasti ada kehidupan akhirat. Jadi pemimpin dan para pemerintah dengarkan hadis tersebut tadi. Karena bayangkan, saya tidak menyangka, saya tidak tega melihat kalau pemimpin dan kaum muslimin sesamaku masuk ke dalam neraka. Jadi itu mungkin dari saya. Jadi kalau misalkan ada ustadz-ustadz yang kekurangan materi, itu mohon dimaafkan, karena kita ini juga sama-sama belajar. Jadi kalau salah itu milik Allah, dan kalau benar, mohon maaf, kalau benar milik Allah, dan kalau salah itu kita manusia. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.